Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Monika, NIM 854909995. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau melakukan kegiatan praktikum yang berjudul Sistem Pencernaan Makanan. Pada kesempatan kali ini, untuk melakukan kegiatan praktikum, alat dan bahan yang saya gunakan itu cukup sederhana ya teman-teman. Saya hanya akan mempresentasikan bagaimana sistem pencernaan makanan tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan PPT yang telah saya buat, teman-teman. Di sini nanti saya akan jelaskan PPT tersebut melalui seperti saya mempresentasikan ya teman-teman. Mari saksikan, mari menyaksikan. Nah teman-teman, hari ini kita akan presentasi terkait sistem pencernaan makanan. Pencernaan adalah proses tubuh kita untuk mengolah makanan sehingga menjadi energi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh kita yang bekerja untuk mengolah makanan menjadi zat gizi. Proses ini dimulai dari mulut, lalu makanan melalui kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, hingga akhirnya sisa makanan dikeluarkan. Semua ini bekerja sama agar tubuh kita mendapatkan energi dari makanan. Nah, fungsi sistem pencernaan tersebut adalah memecah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Makanan diolah secara mekanik lewat pengunyahannya dan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Setelah itu, usus halus menyerap nutrisi seperti vitamin dan mineral. Sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh akan dibuang sebagai feses. Nah, organ pencernaan pertama yaitu mulut, yang mana mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari yang pertama yaitu gigi. Gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Sementara yang kedua yaitu lidah, mengatur letak makanan, menelan dan mengecap rasa. Yang ketiga yaitu air liur, yang mana membantu pencernaan makanan. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mengandung enzim amilase, yaitu enzim yang mulai memecah karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses ini disebut pencernaan mekanik dan kimiawi. Dengan demikian, mulut tidak hanya berfungsi untuk mengunyah, tetapi juga melakukan proses awal penguraian makanan sebelum masuk ke kerongkongan. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang berupa pipa yang menghubungkan mulut dengan lambung. Setelah makanan dikunyah dan ditelan, makanan tidak langsung jatuh ke lambung, tetapi bergerak melalui kerongkongan. Gerakan makanan ini dibantu oleh kontraksi otot-otot dinding kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Gerakan peristaltik mendorong makanan turun secara perlahan meskipun posisi tubuh sedang berdiri atau berbaring. Di bagian bawah kerongkongan terdapat katup yang membuka saat makanan akan masuk ke lambung dan menutup kembali agar makanan tidak naik kembali. Dengan demikian, kerongkongan berperan sebagai jalur transportasi yang memastikan makanan sampai ke lambung dengan aman. Nah, yang selanjutnya yaitu lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecah makanan. Sementara itu, asam lambung berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan, sedangkan enzim membantu memecah protein menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selain itu, otot dinding lambung akan berkontraksi dan mengaduk makanan agar tercampur merata dengan cairan pencernaan. Proses ini mengubah makanan menjadi bubur halus yang disebut kim. Setelah proses pengolahan selesai, makanan secara bertahap dilepaskan ke usus halus untuk
proses pencernaan dan penyerapan lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan organ terpenting dalam pencernaan karena disinilah sebagian besar pemecahan makanan dan penyerapan nutrisi terjadi. Setelah makanan keluar dari lambung dalam bentuk bubur halus atau kim tadi, makanan masuk ke usus halus dan bercampur dengan enzim dari pankreas serta empedu dari hati. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bagian yang sederhana. Dinding usus halus memiliki jontot-jontot halus yang disebut villi atau mikrofili. Struktur ini memperluas permukaan penyerapan sehingga nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral dapat diserap secara optimal ke dalam darah. Nutrisi yang terserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi dan membantu pertumbuhan. Dengan demikian, usus halus berperan sangat penting dalam memastikan tubuh mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada usus besar. Usus besar adalah tempat berlangsungnya proses akhir pencernaan sebelum sisa makanan dikeluarkan dari tubuh. Berbeda dengan usus halus, usus besar tidak berfungsi untuk menyerap nutrisi, melainkan menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang sebelumnya tidak tercerna. Ketika air diserap, sisa makanan perlahan berubah menjadi lebih padat dan membentuk feses. Di dalam usus besar juga hidup berbagai bakteri baik yang membantu memecah sisa makanan tertentu, menghasilkan vitamin seperti vitamin K, dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Setelah proses penyerapan air selesai, feses akan bergerak menuju rektum untuk disimpan, sementara sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Dengan demikian, usus besar berperan penting dalam mengatur keseimbangan saat membentuk dan mengarahkan sisa pencernaan menuju proses pengeluaran. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa makanan dari tubuh. Setelah feses disimpan sementara di rektum, otot-otot di sekitar anus akan mengatur kapan feses dikeluarkan. Anus memiliki dua lapisan otot yang disebut sphincter, yaitu sphincter dalam yang bekerja otomatis dan sphincter luar yang dapat kita kendalikan. Kedua otot ini bekerja sama untuk membuka atau menutup saluran saat proses buang air besar. Dengan demikian, anus berperan penting dalam mengatur pembuangan sisa pencernaan agar berjalan dengan baik dan menjaga kebersihan tubuh. Nah, selain organ utama, ada organ tambahan yang membantu pencernaan, yaitu hati, yang mana menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Yang kedua, pankreas, yaitu memproduksi enzim pencernaan untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, kelenjar ludah di mulut menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat sejak makanan pertama kali dikunyah. Beberapa gangguan pencernaan yang sering kita temui antara lain diare, yaitu buang air besar yang terlalu sering dan cair. Yang kedua, sembelit adalah kondisi ketika seseorang sulit buang air besar. Yang ketiga, mah terjadi ketika lambung mengalami iritasi. Kita bisa mencegah gangguan ini dengan makan makanan yang bersih, banyak minum air putih, makan buah dan sayur, serta tidak makan terlalu pedas dan asam. Baiklah, kesimpulan dari praktikum kita kali ini yaitu secara keseluruhan sistem pencernaan manusia bekerja secara teratur dan berurutan, mulai dari mulut hingga anus. Setiap organ memiliki peran khusus, namun semuanya saling mendukung agar tubuh dapat memperoleh energi dan nutrisi yang diperlukan. Proses pencernaan tidak hanya memecah makanan, tetapi juga menyerap zat-zat penting bagi pertumbuhan, kesehatan, dan aktivitas sehari-hari.
Dengan menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri, kita membantu sistem pencernaan bekerja dengan optimal dan mencegah berbagai gangguan pada organ pencernaan. Nah, teman-teman, itulah hasil persentase kita terkait sistem pencernaan makanan. Semoga teman-teman dapat memahami dan semoga teman-teman dapat paham dengan apa yang